Oke, sudah siap buku paketnya? Lutfi, Muhammad Afisena. Sudah siap buku paket sama catatan? Sudah? Sama pulpen, tentunya pakai sama pulpen ya. Ibu akan menjelaskan persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi. Jadi kita sudah belajar kemarin unsur sampai molekul. Setelah itu unsur sama molekul kita tentukan namanya ya. Setelah itu sekarang kita buat reaksinya. Nah, jadi kita lanjut dengan membuat reaksi. Jadi itu namanya apa? Persamaan reaksi. Ini persamaan reaksi. Halaman 252 ya, persamaan reaksi. Oke. Jadi reaksi kimia itu ada zat yang direaksikan, ada zat yang dihasilkan. Nah, ya itu yang kamu ingat ya. Ada zat yang direaksikan, ada zat yang dihasilkan. Nah, zat yang direaksikan biasanya posisinya adalah sebelah kiri. Ya, antara zat yang direaksikan dengan zat yang dihasilkan itu dipisahkan oleh tanda panah ya. Tanda panah itu nanti bisa ke kanan, bisa ke kiri, tapi sementara kita panahnya cukup kanan dulu. Nanti kamu kelas 2, kelas 11 akan belajar panah ke kanan, panah ke kiri. Jadi ada zat yang bereaksi, nah itu posisinya sebelah kiri panah atau sebelum panah. Kemudian zat yang sesudah reaksi hasil ya. Nah, zat yang bereaksi disebutkan, zat hasil disebut dengan produk. Nah, ini ada hasil, ada produk, ada hasil. Nah, apa contohnya? Misalnya kita ingin mereaksikan zat A dengan zat B. Nah, kita reaksikan zat A dengan zat B, nah, menghasilkan zat C tambah zat D. Bisa saja seperti itu. Atau bisa aja reaksi zat A ditambah reaksi zat B menghasilkan zat C. Ya. Nah, jarang yang ada reaksi A menghasilkan A lagi, itu jarang. Tapi semuanya zat A ditambah zat B pasti akan menghasilkan reaksi zat baru. Nah, itulah yang disebut dengan kimia. Kalau dia tidak menghasilkan zat baru, berarti dia bukan perubahan kimia, tetapi adalah perubahan fisika. Jadi zat A ditambah zat B menghasilkan zat C ditambah zat D. Seperti itu. Nah, misalnya kita akan membuat suatu reaksi air. Nah, bagaimana reaksinya? Kamu bisa lihat di buku halaman 252. Air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Berarti yang bereaksi pasti ada hidrogennya, pasti ada oksigennya. Nggak mungkin yang bereaksi ada nitrogennya, ya, karena dia yang direaksikan adalah hidrogen dan oksigen. Hasilnya adalah hidrogen dan oksigen lagi. Nah, seperti itu. Jadi apa yang direaksikan dia pasti ada lagi unsur-unsur tersebut yang dihasilkan. Walaupun zat baru, tetapi zat baru tersebut mengandung unsur yang kita reaksikan. Ya. Nah, bagaimana reaksi dari air? Hidrogen ditambah oksigen menghasilkan air. Nah, lihat di buku paketmu bagaimana cara penulisannya. 2H2 dalam kurung G gas ya ditambah O2 dalam kurung G kecil panah menghasilkan 2H2O L. Nah, jadi ada tanda-tanda khusus yang perlu kamu perhatikan di dalam persamaan reaksi kimia. Nah, kita lihat dulu angka 2 di depan H2 yang pertama ya. 2H2. Angka 2 yang huruf besar yang pertama itu
disebut dengan angka koefisien, ya. Jadi angka koefisien. Nah, kemudian 2H2, angka 2 yang di belakang itu disebut dengan angka indeks, ya. Jadi ada angka koefisien, ada angka indeks. Kalau O2 berapa koefisiennya? Ya, O2 berarti koefisiennya 1. Jadi karena angka 1 tidak dituliskan. Jadi O2-nya itu kita ganti dengan angka 1. Nah, kemudian O2 2 di belakang itu adalah angka indeks, ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah wujud. Jadi wujudnya itu ada G, gas, ada L, liquid, ada S, solid, ya. Ada aqueous, ya. Nah, jadi ada G, gas, L, liquid, S, solid, solid itu padat, ya. Kemudian ada aqueous, ya. Aqueous itu adalah larutan dalam air. Nah, sudah paham? Paham ya? Untuk tanda-tanda ya, sudah paham ya? Paham nggak? Paham kok nggak ada suaranya? Kedengaran nggak suara ibu? Suara ibu kedengaran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengaran, Bu. Suara ibu kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oh, kedengaran ya. Jadi soalnya nggak ada yang jawab ya, jadi kedengaran ya. Nah, jadi ada koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan partikel zat. Jadi dia menyatakan perbandingan partikel zat, ya. Nah, kemudian dalam suatu reaksi kimia untuk menghitung ya zat yang ada, maka kita perlu melakukan penyetaraan reaksi, ya. Jadi kalau koefisien angka di depan, angka indeks angka di belakang, ya. Nah, contoh ya, kita kasih contoh lagi halaman. Nah, halaman 254. KClO3. Nah, berarti koefisiennya ini masih 1, ya. KClS. Nah, berarti koefisiennya 1. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung ya angka indeksnya, di belakang ada nggak angka indeksnya? Nah, angka indeksnya untuk unsur masing-masing. Misalnya KClO3, berarti K-nya ada 1 unsur, Cl-nya ada 1 unsur, O-nya yang 3 unsur. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, sementara kamu sudah tahu ya, nah, bahwa ada wujud, wadah wujud, ya. Kemudian ada koefisien, ada angka indeks. Jadi kalau koefisien menunjukkan jumlah perbandingan, ya, jadi perbandingan hidrogen dengan oksigen dan air adalah 2:1:2. Nah, koefisiennya dibaca. Jadi perbandingannya 2:1:2. Tapi kalau kita pengen tahu berapa jumlah unsur hidrogen, 2H2, berarti hanya 2. 2 kali 2, 4. Berarti hidrogennya di situ adalah 4. Karena angka indeksnya adalah 2. O2, berapa angka indeksnya? 2. Berarti oksigen itu unsurnya ada 2. Seperti itu, ya. Nah, ya, setelah kita tahu koefisien, angka indeks dan wujud, kita bisa melakukan membuat persamaan reaksi. Nah, kita flashback lagi ya, pelajaran lama. Kamu buka halaman 257. Lihat nomor A.
Itu ada sebuah persamaan reaksi. Coba kita beri kata-katanya. Nah, kita kata-katain ya. Kita beri ininya ya, pernyataannya. NaS. Nah, berarti kita bukan NaS, berarti Na itu apa? Natrium. S itu apa? Solid. Berarti natrium padat. Nah, ini membacanya natrium padat. Ada tambah berarti direaksikan. Nah, O2G berarti dengan oksigen gas, dengan gas oksigen. Ada tanda panah berarti menghasilkan Na2OS, menghasilkan padatan dari natrium oksida. Nah, ini tata nama ya, tata nama diulang lagi. Nah, yang B tata namanya C2H6. Nah, kalau C itu meta eta, C-nya 2, meta eta C, C etana. Ditambah gas etana, ditambah gas oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida, ditambah air dalam bentuk gas. Yang C, NaOH AQ tambah H2SO4 AQ. Nah, NaOH, natrium hidroksida. Ya, larutan natrium hidroksida ditambah P2O5. P2O5. P fosfor ya, fosfor oksida menghasilkan Ba3PO4 ya, barium fosfat. Nah, barium fosfat ditambah H2O, air dalam bentuk liquid. Nah, itu contoh dari persamaan reaksi. Nah, sekarang kalau kita buat persamaan reaksinya, dengan rumus. Lihat nomor 20A. Besi dengan asam klorida membentuk besi 3 klorida dan gas hidrogen. Berarti besi itu rumusnya adalah Fe. Besi padat cair gas. Besi padat cair gas. Padat. Besi padat cair atau gas? Halo? Padat. Padat. Besi padat berarti Fe dalam kurung kecilnya S ya, ditambah ya dengan asam klorida HCl ya, HCl. HCl itu adalah larutan dalam air, berarti aqueous ya, aki. Membentuk berarti tanda panah. Besi 3 klorida. Besi 3 klorida berarti FeCl3. Ya, FeCl3. Aqueous ya. Dan gas hidrogen tambah H2G ya, G gas. Yang B, larutan natrium karbonat. Natrium karbonat NaCaCO3 dengan larutan asam sulfat. Asam sulfat H2SO4. Artinya kontak masalah adalah pajak yang memungut adalah makanya gini. Kemudian yang B ya, larutan natrium karbonat dengan larutan asam sulfat. Natrium karbonat. Nah, coba ingat lagi. Natrium karbonat apa rumusnya? Siapa bisa? Natrium karbonat. NaCO3. Nah, Na2CO3 dengan tambah larutan asam sulfat. Asam sulfat apa itu? Asam sulfat. Kalau asam itu pasti depannya H. Asam sulfat apa itu? Halo? Asam sulfat. H2SO4. Hah?
H2SO4. Apa nih Serina? H2SO. H2SO4 ya. Membentuk, jadi tanda panah, membentuk larutan natrium sulfat. Nah, larutan natrium sulfat. Apa rumusnya natrium sulfat? Apa larutan natrium sulfat? Na2SO4 ya, Na2SO4. Gas karbon dioksida CO2 dan air H2O. Nah, itu ya, berarti kita harus paham membuat tata nama. Harus paham membuat tata nama. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, lanjut ya. Nah, kita lanjut penyetaraan reaksi. Nah, untuk penyetaraan reaksi, prinsip yang kita gunakan adalah ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, jadi prinsipnya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, apa yang sama ruas kiri sama ruas kanan? Yang samanya adalah jumlah atom. Jadi samanya adalah jumlah atom. Nah, bagaimana caranya kita menyetarakan persamaan reaksi? Ya, cara penyetaraan reaksi ada dua. Ada cara langsung, ada cara matematika. Nah, cara langsung, ya kita contohkan soal 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, mana yang mau kita setarakan? Yang kita setarakan adalah angka koefisien, angka di depan. Nah, kita lihat ini reaksi ini. Apakah dia sudah setara atau tidak? Ya, kita lihat. Di kiri ada H2, ada O2. Di kanan ada H2O. Ya. Nah, H2 di kiri ada 4. O2 ada 2. Ya. Jadi O2-nya ada 2. Kemudian 2H2O. Nah, sekarang kita lihat secara langsung. Secara langsung berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Di kiri hanya ada 2. Koefisiennya 2, berarti 2 kali 2. Berarti hidrogen itu 4. Ya, dia mempunyai 4 unsur ya, 4. Nah, kita lihat nggak ada lagi H, kemudian di kanan ada H, 2H2, berarti 2 kali 2, hanya 4. Ya, berarti sudah betul hanya sama 4. H di kiri sama dengan H di kanan. Ya, kemudian O. O-nya di kiri ada 2, O2. Nah, sekarang di kanan O-nya juga ada 2, 2O. Nah, 2O berarti reaksi sudah setara. Oke. Itu adalah cara langsung. Itu adalah cara langsung. Nah, bagaimana cara matematika? Di cara matematika, semua angka di depan. Ya, semua angka yang di depan unsur itu dia akan menentukan koefisien itu akan menentukan jumlah perbandingan ya. Jadi kita secara langsung kita kira-kira yang di kiri oksigennya berapa, yang di kanan oksigennya berapa. Yang di kiri hidrogennya ada berapa, yang di kanan hidrogennya ada berapa. Ya. Tapi kalau secara tidak langsung
ya kita membuat rumusan. Ya. Misalnya contoh ya reaksinya kita ambil reaksinya halaman 255. ALS tambah H2SO4 AQ menghasilkan Al2 ya. Ya Ibu, kamu silakan catat ya, catat soalnya. Al tambah HCl menghasilkan AlCl3. Ya, Al tambah HCl menghasilkan AlCl3. Ya, AlCl3 AQ ya. Nah, ini silakan kamu tulis. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya? ALS tambah HCl menjadi AlCl3 ya tambah H2. Tambah H2. Ya, ALS tambah HCl AQ menghasilkan AlCl3 tambah H2. Nah, sekarang kita pengen coba cara langsung. Cara langsung Al di kiri 1, Al di kanan 1, H di kiri 1, H di kanan 2. Kita kasih di sini 2 ya. 2H, betul 2H. 2Cl. Nah, sementara kanan Cl-nya adalah 3, yang di kiri Cl-nya baru 2. Berarti ini tidak bisa secara langsung. Kita harus membuat matematika. Kita ganti angka di depan atau angka indeks dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Nah, ini ada A, ada B, ada C, ada D. Seperti ini ya. Jadi di koefisiennya kita ganti huruf A, B, C, D. Nah, kemudian kita lihat ya, kita buat persamaan matematikanya. Persamaannya untuk Al itu 1, jadi 1 kali A, jadi 1A. Nggak ada lagi Al, sama dengan, jadi panahnya kita ganti sama dengan. Al-nya 1C. Jadi Al-nya sama dengan 1C. Sekarang H 1B. Tanda panah sama dengan ya 2H. 2D ya. H2 itu di D. Nah, kemudian Cl di kiri ada 1B, di kanan ada 3C. Ya, 3C. Nah, apalagi? Oh, cukup ya. Ada Al, ada H, ada Cl ya. Nah, ini seperti ini. Ini rumusnya ya. Silakan kamu tulis. Sudah ditulis? Kelihatan? Kelihatan nggak? Iya, Bu. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Malik, kelihatan Malik?
Nah, setelah kita buat rumus matematika, ya, kita buat rumus matematika, kita buat misalkan ya, boleh di A, boleh di C, misalkan A-nya sama dengan 1, berarti yang sama dengan A adalah C, berarti A sama dengan C, berarti C sama dengan 1. Sekarang B sama dengan 3C, B sama dengan 2D. Kalau B sama dengan 2D, D-nya belum ada, B-nya belum ada. Ya. Jadi 1A, AL, nah sekarang, jadi A-nya 1, dia dapat A-nya 1, kemudian C sama dengan 1. Nah, mana yang bisa dihitung lagi B? B sama dengan 3C. B sama dengan 3 kali 1. Jadi B sama dengan 3. Ya, dapat A, B, C. Apa lagi D? 1B sama dengan 2D. 1B sama dengan 1 kali 3 sama dengan 2D. D sama dengan 3/2. Kita kalikan pecahan berarti D sama dengan 3. Jadi perbandingannya adalah kita masukkan A-nya angka 1, B-nya angka 3, C-nya angka 1, D-nya angka 3. Ya. Jadi AL1 di kiri, AL1 di kanan. H3 di kiri, H kalau menguasai berbeda itu ya, jadi A1, C1, B3, D sama dengan 3/2 karena B sama dengan 2D. Berarti sudah dapat A1, B3, C1, D 3/2. Kemudian kita kali 2. Jadi A-nya 2, B-nya 6, C-nya 2, D-nya 3. Ya. Ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Mau ditulis? Ya. Mau ditulis nggak? Ya, silakan ditulis. Pakai yang belum pakai nomor 2. Nomor 2 baru. Nah, sudah? Sudah kelihatan?
Nah, ya. Nah, untuk lebih ininya kamu nanti buat ya dicoba latihan. Halaman 257. Ya, jadi kamu setarakan yang nomor 19 A, B, C, D, E ya, 5. A, B, C, D, E. Yang nomor 20-nya setarakan A, B, C, D, E, 5. Jadi 5, 10 ya, biar fasih. Ya, oke. Yang belum paham boleh bertanya. Boleh bertanya yang belum paham. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak. Enggak ada. Ya Tidak, Bu. Enggak ada. Tidak, Bu. Kenapa agak berisik di Tidak ada. Ada, Bu. Nah, kamu nanti ini deh coba pertanyaannya kamu chat di sini. Ada yang mau ngechat teman nggak? Ada yang mau ngechat nggak? Nggak ada. Ada yang mau bertanya lewat chat? Nggak ada, ya. Silakan kamu kerjakan. Waktunya Ibu tunggu sampai seminggu ini ya. Jadi minggu depan semua tugas-tugasmu udah selesai. Jangan ada yang tidak mengerjakan tugas karena nanti untuk penilaian Ibu tidak akan mau memberikan nilai kepada siswa yang tidak mengerjakan. Oke, coba semuanya keluarkan dulu wajahnya biar Ibu foto nih. Ini bukti pembelajaran. Ayo, semuanya Muhammad Afisena, Malik. Ayo yang lain, semuanya. Belum semua. Rahma mana? Robi. Robi kayak Rangga, Robi mana Robi? Si Robi nggak ada. Oke ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Jadi ini mungkin kelasnya bercampur, nggak apa-apa. Namanya Ibu simpan. Amin.
sistem pembayaran yang di atas keputusan sistem pembayaran ya, tapi di sini bisa sistem pembayaran suatu sistem atau kegiatan penggunaan nilai uang sistem pembayaran dilakukan dalam misalkan kamu membeli sama orang tua kamu atau saudara kamu punya Nah ya, oke. Minggu depan kalau setelah kamu mengerjakan, ya nanti kalau kamu misalnya masih belum paham, Ibu akan mengulang lagi menjelaskan di minggu depannya lagi. Oke? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.